Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Para mahasiswa, kita lanjutkan perkuliahan pedagogi transformatif. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang Blended learning dalam belajar IPS berdiferensiasi pada kurikulum Merdeka. Latar topik ini adalah sebuah keniscayaan bahwa di kalangan peserta didik akan terjadi perbedaan tingkat kompetensi. Saya kira hampir di semua kelas ya akan terjadi kondisi seperti ini, sehingga ini menjadi sebuah keniscayaan. Nah, dengan keniscayaan ini maka uh, akan menjadi sebuah dasar bagi kita, bagi para guru ya, bagi pendidik untuk merancang pembelajarannya. Bagaimana agar pembelajaran itu didasarkan pada perbedaan kompetensi peserta didik. Dan sudah kita kenal, saya kira ini sudah cukup familiar ya bagi kita bahwa salah satu pendekatan yang disarankan dalam kurikulum Merdeka itu adalah pendekatan TRL atau teaching at the right level. Ini sekedar mengingatkan kembali kita ya. Ya, ini TRL adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang didasarkan pada tingkat kemampuan atau kompetensi peserta didik yang di dalam praksisnya itu nanti akan berimplikasi pada pembelajaran yang berdiferensiasi. Ini sebuah pembelajaran yang memperhatikan ya apa karakteristik peserta didik dan juga menggunakan berbagai cara, sehingga nanti akan banyak mengakomodasi ya berbagai kompetensi ya, dalam berbagai tingkatannya, dan kemudian guru memperlakukan berbagai cara juga ya, beragam cara juga ya terhadap siswa yang dengan keragaman kompetensi itu. Nah, semua itu dilakukan adalah dalam rangka untuk mencapai tujuan pembelajaran yang optimal ya, agar dapat dicapai. Dan tidak hanya itu, juga nanti diharapkan dapat memupus kesenjangan di kalangan peserta didik. Artinya agar tidak terjadi kesenjangan yang terlalu jauh ya di kalangan peserta didik ya dalam kompetensi mereka. Nah, menurut hemat saya untuk mencapai tujuan pembelajaran yang optimal ya dalam kondisi keragaman peserta didik dan untuk menghilangkan atau memupus atau mengurangi ya kesenjangan itu, segera diperlukan sebuah pembelajaran yang inovatif yang di dalam proses pembelajaran itu dapat memberdayakan peserta didik. Jadi peserta didik dengan berbagai kategori kompetensi itu akan mengalami proses pemberdayaan. Dia akan meningkatkan kompetensinya menjadi siswa yang semakin berdaya ya dari hari ke hari ya, sehingga akan ya di suatu saat nanti di akhir dia masa sekolah barangkali itu akan mencapai suatu kondisi ideal yang kita harapkan bersama-sama atau ya kita ciptakan bersama. Nah, pembelajaran inovatif yang bisa dirancang oleh guru ya dalam kondisi keragaman tingkat kompetensi siswa ya, dengan tujuan yang kita harapkan tadi, itu menurut hemat saya salah satunya adalah kita bisa memanfaatkan uh, apa yang kita sebut sering kita kenal ya dengan blended learning. Nah, ini saya kira juga sudah tidak asing lagi ya, blended learning ya, sebuah pembelajaran yang memadukan ya, mengkombinasikan ya, antara pembelajaran tatap muka atau luring ya dengan pembelajaran daring atau online. Ini saya kira ini potensial ya sebagai sebuah uh, ranah ya atau wilayah bagi kita para guru ya untuk membuat inovasi-inovasi ya sehingga tujuan pembelajaran yang dalam kondisi keragaman tadi bisa tercapai. Nah, ini salah satu hasil penelitian yang sempat saya ambil ya untuk melatari tentang blended learning tadi ya, bahwa dari hasil penelitian Rositalit ini, saya ambil satu hasil penelitian ya, ternyata bahwa siswa ini lebih suka ya dengan sebuah pendekatan pembelajaran yang eklektik, pembelajaran yang memadukan berbagai cara ya, berbagai metode ya, dan juga blended ya. Ya, ini hampir sama sebenarnya ya, antara eklektik dan blended ya, memadukan berbagai cara, berbagai metode ya. Nah, ternyata itu siswa suka dengan cara itu ya, dibanding dengan cara hanya satu atau dua cara ya, tapi dengan berbagai cara, dengan memadukan beragam cara itu siswa ternyata suka ya. Demikian pula ternyata siswa menyukai ya, apabila guru ini memberi tugas atau latihan-latihan ya, ini dari atau di laptop mereka ya, atau juga di buku mereka ya.
ini mereka juga suka dengan cara-cara seperti ini. Ini sebuah penelitian dari Rosetali ya. Nah, kemudian bagaimanakah dengan pembelajaran yang berdiferensi pada pembelajaran IPS ya, dengan blended learning ini? Nah, ini saya mencoba merumuskan ya komponen-komponen yang ada dalam pembelajaran yang kemudian bagaimana itu diadaptasi ya dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, tentu saja yang pertama adalah dari sisi materi. Ini tentu materi yang akan disampaikan siswa, guru kepada siswa, ini adalah materi yang sesuai ya, dengan tingkat capaian belajar atau kompetensi siswa tadi. Nah, sehingga diharapkan semua siswa dengan berbagai kategori kemampuan atau kompetensi itu bisa menguasai materi ini. Ya, konten atau isi materi juga perlu dikreasi agar semuanya bisa terakomodasi. Semua kategori siswa dalam berbagai tingkatan bisa menguasai ya, bisa terakomodasi secara materi. Nah, ini dari sisi materi. Nah, tentu tidak cukup pada sisi materi, yang tidak kalah pentingnya adalah juga dari sisi proses. Nah, inilah menurut saya nanti bagaimana blended learning di sini akan berperan ya, karena baik apapun materi yang dirancang ya dengan menggunakan pendekatan dengan mengadaptasikan berbagai kompetensi siswa, kalau prosesnya tidak dikuatkan ya, tentu tidak akan mendukung ya tercapainya tujuan pembelajaran. Nah, secara proses menurut hemat saya bisa dipilah menjadi dua misalnya ini ya, dengan blended learning. Jadi pada saat misalnya pembelajaran IPS itu 2 jam pelajaran, maka 1 jam pelajaran itu bisa digunakan oleh guru untuk menyampaikan materi secara luring. Nah, bisa dengan menggunakan soto ya, atau tugas-tugas, disampaikan tugas-tugasnya ya, dan juga pengayaan yang perlu untuk siswa ya. Ini disampaikan secara luring. Tentu tidak cukup guru hanya 1 jam pelajaran untuk menyampaikan materi ini sampai siswa betul-betul bisa menguasai ya, bisa kuat secara penguasaan materi dan juga kompetensi lain, sehingga diperlukan cara yang berbeda yang bisa melengkapi proses pembelajaran yang luring. Nah, itu bisa dilakukan dengan pembelajaran secara daring. Jadi untuk melengkapi, untuk memperkuat proses yang pertama secara luring. Karena tentu hanya dengan luring saja, apalagi dengan sekarang berbagai informasi yang begitu kaya ya, tentu tidak cukup. Maka diperlukan cara yang bisa memperkuat, yaitu dengan cara daring. Sehingga terjadilah di sini proses blended learning ya, antara luring dan daring. Nah, proses yang daring ini bisa dilakukan oleh guru dalam rangka untuk memperkuat penguasaan materi siswa ya, untuk mendampingi secara khusus bagi siswa yang masih diperlukan atau masih memerlukan ya penguatan untuk penguasaan materi, bahkan sampai mengerjakan tugas. Tentu tidak semua siswa akan dilakukan secara pendampingan secara individual ya. Ini bagi siswa tertentu saja yang memerlukan pendampingan secara khusus, maka bisa dilakukan secara daring. Nah, sehingga di sinilah guru bisa berinovasi dalam kerja-kerja yang bersifat online, ya, kerja kreatif online. Nah, ini tentu membutuhkan waktu ya. Biasanya keluhan kita kan, wah, untuk waktu kita berinovasi itu daring bagaimana ini? Nah, kadang-kadang ya ini, nah, seringkali begitu ya, kendala waktu ya. Nah, menurut hemat saya ini guru bisa bekerja sama ya, misalnya dengan tenaga kependidikan di sekolah yang memiliki kompetensi di bidang IT ya, di bidang pekerjaan yang bersifat online, bisa bekerja sama ya. Guru bisa mengkreasi isi mungkin hingga nanti untuk tampilan ya, untuk proses kerja online-nya itu bisa dengan bekerjasama dengan tenaga kependidikan yang memiliki penguasaan IT, jika guru tidak terlalu stres secara waktunya ya untuk pekerjaan-pekerjaan yang teknis gitu secara online. Nah, di sini menurut hemat saya ini proses kreatif guru di sini ya dalam berinovasi pembelajaran dengan proses blended learning bisa berjalan ya. Dengan dua proses yang berjalan ini nanti ya kemungkinan akan terjadi pengalaman belajar bagi siswa ya yang akan berbeda antara pengalaman belajar secara luring dan pengalaman belajar secara daring ya, yang di sini
akan melibatkan ya proses kreatif dulu. Nah, ini tentu saja akan bisa memperkaya ya pengalaman belajar siswa dalam semua kategori kompetensi siswa. Diharapkan semua proses ini akan bisa menjembatani ya, kompetensi siswa yang beragam itu, sehingga tidak terjadi lagi kesenjangan yang terlalu jauh ya, antara satu siswa dengan siswa lain. Nah, kemudian dengan proses itu diharapkan nanti akan menghasilkan keluaran ya, atau produk ya, atau hasil akhir atau output yang itu ya tidak terjadi kesenjangan yang terlalu jauh di antara para siswa ya, dalam penguasaan kompetensi. Mulai dari tingkat yang paling rendah misalnya siswa dalam menjawab soal-soal pertanyaan, ini juga tidak terjadi kesenjangan yang terlalu jauh dalam hal mengkomunikasikan, memprestasikan penguasaan materinya, itu juga tidak terjadi kesenjangan terlalu jauh, dan sampai kepada bagaimana mengaitkan antara materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari, karena ini IPS ya, dan tentu IPS sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa ya, dengan konteks kehidupan sosial siswa ya, sehingga ya semestinya tidak berjarak dengan siswa ya, mesti mendekatkan siswa dengan kehidupan mereka sehari-hari. Dalam hal ini pun mereka juga tidak terjadi ya kesenjangan yang cukup jauh. Nah, begitu kira-kira yang dapat saya sampaikan ya, sebagai angkat akhir ini pembelajaran ya, ini menjadi biasanya patokan kita ya untuk memperhatikan setiap kompetensi peserta didik ya, yang pada bulannya biasanya untuk mengetahui ini bisa kita lakukan, bisa kita telusuri ya dengan asesmen diagnostik biasanya ya di awal pembelajaran, untuk kita bisa mengetahui ya bagaimana tingkat kompetensi peserta didik ya dalam berbagai kategori ya, atau bagi guru yang sudah mungkin berinteraksi cukup lama dengan siswa ya, sebenarnya sudah bisa memetakan ya bagaimana tingkat kompetensi siswanya ya, mungkin dalam berbagai kategori. Kemudian secara materi ini juga nanti tentu disesuaikan dengan tingkat capaian peserta didik, kemudian menggunakan berbagai cara ya, sehingga semua kompetensi yang dengan berbagai tingkatan itu bisa terakomodasi dengan cara metode ini ya. Kemudian secara proses guru melakukan pendekatan yang berbeda-beda ya. Nah, tadi ya perlu ada pendekatan individual ya, bimbingan individual ya. Kemudian juga memperlakukan siswa secara berbeda ya untuk mengoptimalkan potensi belajar mereka ya. Siswa yang memerlukan bimbingan khusus itu bisa dilakukan oleh guru ya, dan bisa menggunakan tadi ya cara secara daring ya. Seandainya secara luring waktu tidak memungkinkan lagi. Nah, dengan itu diharapkan nanti output atau hasil belajar yang diharapkan dari para peserta kita ya, itu akan ya semakin dekat ya kompetensinya, tidak terjadi gap yang terlalu berjarak ya, atau tidak terlalu lebar ya di antara peserta kita. Itu yang kita harapkan. Ya, demikian saja yang dapat saya sampaikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.